setiap unit organisasi, khususnya instansi-instansi itu yang akan pindah ke IKN wajib menyusun peta jabatan. Ya, peta jabatan itu nantinya akan bisa memberikan informasi tentang jabatan-jabatan yang diperlukan dalam rangka pemindahan di IKN ini. Nah, informasi jabatan ini tentunya juga akan memberikan informasi kepada semuanya, termasuk aparatur sipil negara. Kira-kira jabatan apa yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan pemindahan ke IKN. Kemudian BKN juga diberikan tugas untuk melakukan penyusunan kebutuhan ASN ke depan. Ya, dari proyeksi kebutuhan ASN ke depan yang akan dipindahkan itu kira-kira berapa, itu nanti akan kita lakukan pendampingannya. Tentu kebutuhan itu sesuai dengan peta jabatan yang sudah tadi dilakukan, disusun oleh masing-masing instansi. Kita tahu bahwasanya pemindahan itu dilakukan secara bertahap, sehingga data yang ada di BKN itu sangat diperlukan untuk mengambil kebijakan berapa yang akan dipindah untuk tahap pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kemudian Bapak yang saya hormati, perlu kami sampaikan, sampai dengan tanggal 15 Maret 2024, menurut data yang ada di BKN, jumlah ASN itu sebanyak 4.460.364 orang. Jadi data ini terhitung sampai dengan 15 Maret 2024. Kemudian dari data itu rinciannya 83% atau sekitar 3.685.450 orang merupakan pegawai negeri sipil. Sisanya 17% atau sekitar 774.914 itu adalah merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita juga mengelompokkan data tersebut berdasarkan usia. Jadi kalau kita lihat data yang ada di BKN berdasarkan kelompok usia kelahiran, maka didominasi oleh generasi Y yang lahir tahun 1977 sampai dengan 1994 sebagai bentuk dukungan penyiapan sumber daya manusia bagi Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) sebagai sebuah lembaga yang baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Ini sampai dengan Maret 2024, BKN telah memproses 55 orang PNS yang berasal dari berbagai instansi yang dimutasikan di OIKN. Jadi OIKN ini karena lembaga baru, maka rekrutmen pertamanya itu dilakukan mutasi dari beberapa instansi yang bersangkutan kemudian statusnya menjadi pegawai OIKN. Dan juga ada melalui proses pengadaan calon aparatur sipil negara dalam bentuk P3K sebanyak 190 orang. BKN sudah menetapkan nomor induknya bagi JPT Madya yang setingkat eselon 1 itu sebanyak 2 orang. Sehingga di OIKN ini harapannya nanti semua struktur organisasi sudah bisa terisi. Kebutuhan jumlah ASN yang ada di OIKN juga bisa terisi sehingga bisa melaksanakan tugas fungsinya untuk mempercepat pelaksanaan IKN ini. Jadi selama ini BKN diberikan mandat untuk melakukan uji kompetensi untuk mengetahui potensi-kompetensi yang dimiliki oleh ASN yang tentunya ini nanti dijadikan dasar untuk pemindahan aparatur sipil negara ke IKN. Sehingga pada prinsipnya memang semuanya itu akan dipindah, tapi karena ada skala prioritas yang kita prioritaskan pertama yang memenuhi syarat untuk bisa dipindahkan berdasarkan penilaian kompetensi yang dilakukan oleh BKN. BKN juga melakukan pengendalian terhadap penugasan ASN ke IKN yang dilakukan oleh PPK agar sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria. Dan yang terakhir, BKN melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar pengambilan kebijakan pimpinan dan melaporkan kepada Kementerian PAN dan RB. Pada prinsipnya, BKN sudah melakukan beberapa program kegiatan dalam rangka mendukung pemindahan aparatur sipil negara ke IKN. Kebijakan secara umum makro tentu nanti akan disampaikan oleh Pak Menpan. Bagi kita bagaimana untuk percepatan pemindahan ini segera bisa dilakukan.
Dan sampai saat ini penilaian kompetensi bagi ASN-ASN yang akan dipindahkan terus kita lakukan. Yang pasti kompetensi yang dibutuhkan itu berkaitan dengan literasi digital dan core value berakhlak. Sehingga nanti hasil dari penilaian kompetensi itu akan kita sampaikan kepada Pak Menteri PAN dan RB untuk dijadikan kebijakan, dasar kebijakan dalam memproses mempercepat pemindahan IKN ini. Untuk tahun 2022 itu sudah dilakukan pemetaan penilaian potensi dan kompetensi itu sebanyak 22.436 PNS. Yang kedua, tahun 2023 itu kurang lebih 96.760 PNS. Kemudian tahun 2024 sampai dengan Februari ini, karena ini masih berlangsung, itu sejumlah 2.430 PNS. Jadi ini menjadi prioritas nasional BKN karena memang dipersiapkan untuk mengetahui potensi kompetensi yang layak untuk dipindahkan di IKN nanti. Dan ini masih berlangsung tentunya sampai dengan kebutuhan pegawai yang ada di IKN itu terpenuhi. Tentu kita inginnya mereka yang pindah itu betul-betul yang mempunyai talenta-talenta yang diperlukan. Tadi saya sampaikan di awal bahwa tes potensi kompetensi itu pada prinsipnya untuk mengetahui, untuk bisa memperoleh talenta-talenta PNS-PNS yang berkaitan dengan literasi digital dan yang berkaitan dengan core value berakhlak. Sehingga mereka yang di sana yang dipindah itu betul-betul memenuhi kriteria, baik dari aspek kompetensi, potensi, kemudian tentu yang berkaitan dengan integritas moralitas yang diperlukan. Nah, untuk kaitannya dengan jumlah formasi calon aparatur sipil negara tahun 2024 yang nanti untuk instansi pusat memang untuk formasinya itu akan ditempatkan di IKN meskipun secara bertahap ya, kurang lebih 200 tepatnya nanti ya Pak ya 200 sekian ribu. Kemudian tentu kita menginginkan mereka yang melamar untuk formasi instansi pusat itu di awal sudah tahu bahwa dia akan ditempatkan di IKN ya, karena memang ini menjadi kebijakan Bapak Menteri, Pak Presiden melalui Pak Menpan, bahwasanya harapannya tahun 2024 ini kita memperoleh talenta-talenta fresh graduate yang memang betul-betul siap untuk ditempatkan di IKN. Itu Pak. Untuk PNS saat ini dimanapun ditempatkan itu memang sistem penggajiannya itu masih berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 77 gaji ya. Di situ PNS kan menerima gaji pokok, kemudian menerima juga namanya tunjangan keluarga, tunjangan pangan, ada tunjangan jabatan, di instansi pusat ada namanya tunjangan kinerja. Nah, ini berlaku secara umum. Nah, tentu kalau ditanyakan itu bagaimana dengan mereka yang nanti ditempatkan di IKN, apakah ada tunjangan di luar itu, ya nanti yang bisa menyampaikan Pak Menpan aja ya, bukan saya yang menyampaikan dalam forum ini. Tapi yang pasti hak-haknya tentu berbeda dengan yang tidak di IKN. Jadi jabatan aparatur sipil negara itu pada prinsipnya kan ada 3. Jabatan pimpinan tinggi, ya, kemudian ada 4, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional. Jadi disampaikan di awal, setiap instansi kan wajib menyusun dulu apa peta jabatannya, jabatan-jabatan apa yang akan diperlukan di sana. Tentu kalau ini sebetulnya kan tidak memindah, orang tidak pindah ya ke OIKN. Jadi mereka itu hanya pindah tempat bekerja. Kalau misalnya saya di BKN besok ditempatkan di IKN, ya saya tetap menjadi pegawai BKN. Pada prinsipnya kan itu. Sehingga jabatan-jabatan yang ada di sana itu tetap akan ada 4 jabatan itu. Ya, yang diperlukan apa? Tentu yang mendukung untuk pelaksanaan program secara nasional yang nantinya bisa dilaksanakan di ibu kota negara yang baru itu. Nah, nanti apa jabatannya kita lihat dari sisi komposisinya. Ya, komposisinya sampai saat ini mungkin Pak Menteri bisa sampaikan juga. Yang pasti jabatan fungsional akan ada. Nah, ya, yang tidak dipindahkan kemungkinan itu dosen. Karena dosen itu memang rumahnya sampai saat ini ada di tempatnya existing saat ini. Kalau dia dosen UGM ya tetap di situ. Jadi ada beberapa jabatan yang tetap tinggal dan memang ada yang pindah, dan sebagian besar memang jabatan-jabatan yang ada saat ini itu pindah ke IKN.
Jadi sebetulnya kita tidak menggunakan istilah paksa ya, kewajiban. Jadi ketika dia melamar itu sudah membuat pernyataan, ya sumpah pun juga sudah mengucapkan siap ditempatkan dimanapun di wilayah negara kerja Republik Indonesia, ya sehingga itulah menjadi dasar. Kita tidak mungkin memaksa seseorang pindah. Jadi juga tidak boleh terus mereka milih saya nggak mau pindah, nggak boleh. Semuanya itu karena sudah ditandatangani di awal, siap ditempatkan di seluruh NKRI, maka kalau dia diperlukan untuk dipindah di sana, nah dia wajib untuk melaksanakan perintah itu. Saya sampaikan di awal bahwa sebetulnya ini yang pindahkan kantornya. Jadi orangnya tetap ikut di mana dia berkantor, bukan pindah antar instansi. Ini yang perlu difahami. Ya, sehingga yang dulu kantor saya di Cililitan, ya mungkin besok pindahnya di IKN sana, ya kan? Jadi ya kenapa harus pindah gitu loh? Toh kalau misalnya mau pindah ke BKN juga sudah nggak ada di Jakarta. Jadi kita tetap pada prinsipnya yang dipindahkan itu SDM-nya dan kelembagaannya, kantornya juga akan pindah dan itu menyatu jadi satu. Itu. Pada prinsipnya regulasi kan boleh, tapi sekali lagi proses pemindahan itu berdasarkan kebutuhan, ya. Sepanjang itu yang memang dibutuhkan di IKN, ya, dan memang yang bersangkutan dipersiapkan untuk bekerja di IKN, ya tentunya akan terus bekerja di IKN. Tentunya BKN, ya, yang termasuk salah satu anggota Pokja Kelembagaan dan SDM sudah mempersiapkan rencana pemindahan SDM ke IKN. Ya, tadi saya sampaikan. Pada prinsipnya pemindahan IKN ini dilakukan karena memang berdasarkan peta jabatan kebutuhan yang sudah disusun, yang BKN sudah melakukan pendampingan dan memfasilitasi, sehingga diharapkan nantinya mereka yang betul-betul pindah itu betul-betul mempunyai talenta-talenta, kompetensi-potensi yang dibutuhkan di IKN itu. Sehingga bagi mereka ASN yang saat ini harapan saya untuk siap untuk dipindahkan kalau memang yang bersangkutan itu memiliki persyaratan, kompetensi, potensi, integritas, moralitas untuk dipindah di sana. Dan saya harap di sana itu nanti insya Allah karena itu smart city ya, jangan dibayangkan bahwa ibu kotanya nanti ibu kota yang mungkin kalau kita bayangkan, mohon maaf, itu ibu kota yang memang sudah bagus, sudah smart city, semuanya dilakukan, sudah ditata dengan baik, sehingga harapannya semuanya sudah bisa nyaman melaksanakan tugas di IKN itu. Ini harapan saya. Terima kasih Pak.